Teman-teman, bagaimana sih cara kita melakukan perawatan yang sederhana ketika rumput pakcong kita itu diserang oleh hama tikus? Karena kan lahan kita itu dekat dengan sawah ya teman-teman. Contohnya yang kita babat habis mepet tanah seperti ini. Empole iki kita timbun dengan tanah. Supaya apa teman-teman? Supaya nanti tunasnya ini bisa tumbuh dengan maksimal, terus akar-akarnya juga bisa menyengkeram tanah, jadi batangnya nanti bisa besar-besar teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel kami Barokah Goat Farm Grobogan. Teman-teman, di pagi ini kita akan melakukan perawatan rumput pakcong yang diserang oleh tikus. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video kami, jangan di skip, dan dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. Jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar supaya kami semakin semangat dan bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Nah teman-teman, rumput pakcong memang sangat bagus dari segi pertumbuhan, jumlah anakannya juga sangat bagus, sangat banyak. Terus apalagi ya, jumlah produksinya, yang terutama jumlah produksinya per tahun sangat tinggi dibandingkan dengan rumput odot. Nah teman-teman, rumput pakcong ini ketika kita rawat dengan maksimal, dia akan menghasilkan pakan yang sangat bagus. Untuk 1 meter persegi dia akan menghasilkan antara 15 sampai 20 kilo kalau kita merawatnya dengan maksimal. Tentunya setelah panen di atas 3 sampai 4 bulan. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kita melakukan perawatan yang sederhana ketika rumput pakcong kita itu diserang oleh hama tikus? Karena kan lahan kita itu dekat dengan sawah ya teman-teman. Jadi ketika sawah itu tidak ada tanaman sama sekali, istilahnya bero, maka tikus akan masuk di pemukiman, tanah-tanah kosong, sampai menghancurkan buah-buahan yang ada di lingkungan. Nah teman-teman, balik lagi dengan cara perawatan kami. Cara perawatan yang kami lakukan ketika rumput kita itu diserang tikus atau masuk pada musim tanam itu tidak ada, atau pada musim sawah itu bero. Bagaimana cara kita melakukan perawatan yang sangat sederhana? Nah teman-teman, ketika sawah itu tidak ada tanaman atau istilahnya bero, rumput pakcong yang sudah tua seperti yang ada di depan kita ini teman-teman, agar kita tidak beli bibit lagi, kita lakukan sengaja tidak kita panen. Dalam arti kita ambil pucuknya, seperti ini teman-teman. Kita ambil pucuknya, kita potong gitu. Kita potong atasnya, terus bawahnya kita biarkan saja. Kita biarkan saja mengeras untuk jadi bibit. Kalau tidak bisa dijadikan bibit seperti ini, tunasnya kan sudah tumbuh, ini tidak bisa kita jadikan bibit, bahkan kita jual itu enggak bisa ya teman-teman. Kita biarkan seperti ini, nanti akan kita babat habis sampai mepet tanah ya teman-teman. Apakah rumput ini kalau kita babat mepet tanah akan mati? Enggak teman-teman. Rumput ini tetap bisa masih mengeluarkan tunas. Contohnya yang kita babat habis mepet tanah seperti ini. Ini kan sudah tumbuh tunasnya. Kemudian perawatan yang kedua, setelah kita babat, tunasnya yang kita potong itu kita timbun teman-teman. Kita timbun dengan tanah sebenarnya. Nah kita timbun dengan tanah. Tunasnya ini, empole iki kita timbun dengan tanah
Supaya apa teman-teman? Supaya nanti tunasnya ini bisa tumbuh dengan maksimal, terus akar-akarnya juga bisa menyengkeram tanah, jadi batangnya nanti bisa besar-besar teman-teman. Nah, kalau sudah besar, tingginya kurang lebih 30 cm, bisa kita berikan pupuk urea ataupun pupuk serintil yang ada di kandang teman-teman. Nah teman-teman, kalau perawatannya sudah benar, terus perlakuannya juga sudah sesuai dengan urutan, tinggal kita tunggu kurang lebih 40-50 hari baru kita babat lagi teman-teman. Cara pemanennya juga sama, mepet dengan tanah, kita timbun dengan tanah, baru kita pupuk dengan pupuk urea ataupun pupuk serintil atau kohi kambing ya. Nah, ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk rumput budidaya, terutama pada rumput pakcong, ketika kita sudah melakukan perawatan secara maksimal pada rumput pakcong, rumput budidaya kita, nanti hasilnya akan bagus, tentunya akan mencukupi sumber serat yang ada di kandang kita. Nah, seperti itu sih cara perawatan yang sangat sederhana dari rumput pakcong yang produktivitasnya sangat tinggi untuk mencukupi kebutuhan pakan kambing dan domba. Nah teman-teman, bagaimana ulasan singkat dari kami? Apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Jika masih ada, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar ya. Nanti akan kita jawab, akan kita respon secepat mungkin. Ketika teman-teman masih bingung dalam budidaya rumput pakcong ataupun budidaya pakan hijauan yang lain. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian video pendek dari kami, semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya kami semakin semangat untuk memberikan edukasi di kandang kita. Bagaimana cara perawatan kita, bagaimana cara pemberian pakan kita, dan sampai penyimpanan pakan yang kita lakukan setiap hari. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.